Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media Pada kasus sosial ini teman dengan sekolahnya memanggil telah sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang tersebut. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan. penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Filza Nabilah, mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2003. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila yang dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Otip Saitibi Hidayat MPD. Di video ini saya akan menyampaikan opini pribadi saya tentang pentingnya peran Pancasila dalam mengatasi perilaku bullying di kalangan siswa. Perundungan merupakan topik yang tak pernah dilupakan oleh masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa tentunya sangat akrab dengan istilah ini. Perundungan atau bullying merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi, terutama di kalangan pelajar. Belakangan ini, banyak sekali kasus perundungan yang cukup viral di media sosial. Kebanyakan pelaku dan korban berasal dari kalangan pelajar. Hal ini cukup memperhatikan lantaran adanya pemahaman tentang pendidikan Pancasila sejak dini di sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah tampak kurang membantu dalam meminimalisir kasus-kasus immoral seperti perundungan atau bullying. Dengan kata lain, adanya pemahaman mengenai pendidikan Pancasila yang sudah diterapkan sejak dini tidaklah mempengaruhi banyak terhadap pendidikan karakter pada pelajar. Adanya pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah dan universitas seharusnya dapat mengurangi atau meminimalisir kasus-kasus perundungan. Namun, berdasarkan hasil survei dan kasus-kasus yang bertebaran di media sosial menunjukkan bahwa perundungan masih sering kali terjadi. Kasus perundungan tidaklah mudah untuk diminimalisir atau bahkan dihapuskan. Bullying telah menjadi masalah yang terus menghantui kehidupan sosial setiap orang. Bullying dapat hadir di setiap aspek kehidupan, melibatkan interaksi dengan orang lain antara di dunia pendidikan, pekerjaan, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Bullying dapat hadir dalam berbagai macam bentuk dengan datang dari berbagai macam media. Dampak jangka panjang dari bullying juga dapat dikategorikan lebih lanjut. Hal-hal negatif ringan seperti depresi berkelanjutan, penurunan kapasitas akademik seperti belajar, dan cenderung kepada kekerasan adalah hal yang sudah dianggap biasa. Isu lebih berat di antara narkoba, psikopat, bunuh diri, cacat fisik, dan mental permanen. Akibat-akibat ini masih belum seberapa dari banyaknya dampak bullying kepada orang-orang yang berbeda umur, ras, dan keyakinan. Sebagai negara yang menganut Pancasila sebagai dasar negara, bully tentu telah melanggar nilai-nilai dari Pancasila. Bully melanggar makna yang indah dan baik dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dilihat dari sila pertama, agama manapun selalu mengedepankan kasih sayang dan kelembutan serta menolak kekerasan dalam bentuk apapun. Dari sila kedua, bully adalah tindakan yang sama sekali tidak menunjukkan kemanusiaan yang adil dan beradab sama sekali. Merujuk sila ketiga, bully malah memecah belahkan sesama bangsa Indonesia yang telah seharusnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sementara itu dilihat sila keempat, bully melanggar kaidah aturan yang telah disepakati bersama dalam bentuk undang-undang maupun peraturan dari sekolah. Terakhir, mengamati dari sila kelima, bully menyalahi keadilan sosial yang sama dari setiap orang. Lalu, bagaimana cara mengatasi bully dari nilai-nilai luhur Pancasila? Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia sebenarnya telah memberi solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Sebagai nilai luhur yang diambil dari kebudayaan bangsa, nilai Pancasila sejatinya sosok ideal bagi seluruh bangsa Indonesia. Setiap dari sila-silanya memiliki solusi yang tepat untuk berbagai macam permasalahan bangsa Indonesia, termasuk bully. Berikut contoh implementasinya. Sila pertama telah menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah menganut agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Setiap agama selalu mengarah kepada kebaikan dan ketentraman. Pengajaran dari setiap agama yang telah diakui di Indonesia setuju bahwa kekerasan fisik dan mental adalah hal yang tidak dibenarkan serta merupakan suatu perbuatan dosa. Apabila bangsa Indonesia benar-benar mempercayai Tuhan dan menganut agama, maka kasus bully adalah hal yang seharusnya telah selesai sejak lama. Sila selanjutnya, sila kedua, mengharuskan bangsa Indonesia untuk memanusiakan manusia. Maksudnya, setiap bangsa Indonesia harus bisa memperlakukan orang layaknya seperti manusia, yaitu dengan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan tidak saling bermusuhan, dan berbuat baik kepada sesama. Karena bully dapat dikatakan 180 derajat kebalikan dari hal tersebut. Maka dengan memahami dan mengamalkan sila kedua, bully dapat berhenti dengan sendirinya. Sila ketiga menuntut seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam membangun dan mengisi kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai persatuan yang membangun bangsa dan perpecahan yang menghancurkannya. Oleh karenanya, sudah sangat jelas tindakan-tindakan yang memecahkan persatuan bangsa seperti bullying harus segera dihentikan. Penerapan masyarakat bersatu dan saling kerjasamalah yang akan harus membangun dan menjaga keberlangsungan Indonesia. Sila keempat, mewajibkan bangsa Indonesia mengikuti pemimpin yang adil dan bijaksana, beserta dengan aturan yang mengikutinya. Pemimpin-pemimpin dengan wawasan yang luas tentunya akan membuat suatu relasi atau aturan mengenai bully yang sering mereka melanggar keras adanya bully. Sebagaimana dari mufakat akan aturan pemimpin, maka secara bertahap bully akan memudar bersama dengan penegasan aturan pelanggaran bully tersebut. Sila kelima, penyuruhan kepada bangsa Indonesia untuk dapat saling berlaku adil kepada sesama bangsa. Sifat dan rasa adil yang tinggi akan mencegah bangsa Indonesia untuk menjauhi hal-hal yang menghancurkan keadilan itu sendiri, tidak terkecuali bully, yang dari setiap aspek bisa dikatakan sebagai suatu tindakan yang tidak adil. Apabila rasa keadilan bangsa Indonesia dapat tumbuh dan terus berkembang, maka bangsa Indonesia akan tidak berpikir sedikitpun bahwa bully layak dilakukan. Tentunya solusi-solusi ini perlu waktu untuk diterapkan, mendidik para pembuli dan korban dapat agar berubah mengaplikasikan suatu sistem yang lebih baik, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Mendidik karakteristik banyak orang agar dapat menerapkan nilai Pancasila yang baik dan luhur memerlukan waktu yang lama. Tetapi kita harus menggunakan nilai-nilai Pancasila ini untuk segera memecahkan bully yang ada sekarang. Karena apabila segera diselesaikan, maka masalah bully akan terus berlanjut dan berkembang. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.